Itu pentingnya punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang dipelajari ikhlas karena Allah, diamalkan, dan diajarkan. Dan ibu-ibu sekalian, mengajarkan tidak usah bingung. Kepada siapa? Kepada anak cucu kita masing-masing. Ketika anak kita mau makan, nah sunnahnya makan pakai tangan kanan. Nanti sepanjang umur anak itu makan pakai tangan kanan, ibu-ibu yang ngajari dapat pahalanya. Amin. Termasuk nak, kalau masuk kamar mandi pakai kepala kiri. Kaki, ya itu maksud saya itu. Pakai kaki sebelah kiri. Nanti kalau keluar pakai kaki sebelah kanan. Terus yang putri-putri diberitahu, nak, saiki wis balik, harus sregep nutup aurat. Nah, maka itu ilmu yang manfaat. Yang kedua, ketika ilmu itu oleh Allah dijadikan manfaat, insya Allah rezekinya lancar. Insya Allah rezekinya lancar. Warizqah thayyiban. Rezekinya baik, cukup, barokah, lancar, ngapii. Ada orang punya harta jadi tidak baik. Punya harta malah gak tahu nang masjid. Ada. Tapi kalau rezeki itu rezeki yang thayyiban, mubarakan, halalan thayyiban, itu rezekinya didapat, orangnya tambah sergap ibadah. Sama tetangga semakin baik, semakin sering ngerasani, semakin sering maidu. Sama tetangganya baik, mesem, nulung, yo ngandani, yo pokok baik. Itu kalau rezekinya, rezeki yang halalan thayyiban. Kalau rezekinya baik, insya Allah amalannya oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ranting Aisyah Canggu. Betul ya? Yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Setelah lama sekali saya tidak mampir ke Masjid Al-Ma'un. Sekarang mampir lagi dan mudah-mudahan ya mampirnya ini mendatangkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dulu saya ngaji di sini setiap Sabtu subuh. Terus tidak tahu sama takmirnya tidak pernah diundang. Mana Supri sama takmirnya tidak pernah diundang. Kenapa takmirnya tidak pernah ngundang? Karena Ustadz diundang nggak tahu teko katanya. Oh ya sudah. Sudah, maka insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini oleh Allah dijadikan pertemuan yang manfaat. Insya Allah nanti pulangnya semua dosa kita oleh Allah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, kita mau ceramah yang ringkes, gampang, manfaat. Cocok ya? Ringkes, cek gak ruwet. Kadang-kadang ceramah itu ruwet, malah jamaahnya bingung. Maka yang ringkes. Yang kedua, yang manfaat. Manfaat itu apa? Ilmu yang didapatkan bisa diamalkan. Jadi nanti kita pulang, ini saya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini. Malah ndak enak kalau campur. Panjenengan milih aja Inggris apa Spanyol. Campur aja ya, campur ya. Apa manfaat itu? Kita pulang dari majelis taklim, panjenengan wangsul saking pengajian ranting Aisyah, niku amali tambah. Sama suami semakin baik, di rumah semakin sabar, badannya semakin lebar. Insya Allah itu. Itu namanya pengajiannya manfaat. Yang ketiga ringkes. Ringkes itu apa? Wes gak usah kedawan 5 menit ya wes. Berapa menit? 5 menit. Tapi 5 menit tambahannya 55 menit. Podo sak jam. Sudah. Ini kan materi kita, Bu. Ketulusan cinta. Tapi ingat,
Kita bukan mau ceramah tentang pacaran, tentang rumah tangga, tentang bucin-bucinan, tentang drakor, ngerti drakor. Bah, buatan seperti drakor. Drama Korea itu loh, Lee Min Ho. Tahu Lee Min Ho? Atau siapa artis Korea yang lain itu? Siapa enggak? Jangan pura-pura enggak tahu. Allah. Mana yang masih muda mana? Drakor. Saya lihatnya. Seposto ini. Itu loh bikin enggak semangat ke Aisyah Canggu ini. Coba. Semangat. Nah, sudah. Kita enggak mau cerita cinta-cintaan, kita enggak mau cerita pacar-pacaran, kita enggak mau cerita terus baper-baperan, tapi ketulusan cinta ini adalah bagaimana kita memunculkan cinta yang tulus kepada 3 hal. Nomor 1, tentu cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya biar kita ini sama Gusti Allah itu cinta betul, sehingga ketika ibadah itu kepinginnya sing suwe, ketika ibadah itu terasa di dalam hati, ketika ibadah itu bisa khusyuk, bahkan sesekali ketika sholat bisa nangis. Ayo, pernah atau belum? Pernah? Mesti pas suami tidak pulang kan? Apa? Suasana hati seperti apa yang bikin ketika sholat nangis itu? Sedih atau bahagia? Ingat dosa. Ya memang kelihatan kok muka banyak dosa. Guyon, guyon. Nah, maka begitu. Ketika ingat dosa, ya Allah, dosaku kok akeh, eram. Akhirnya mikir kita, kalau dosa tidak diampuni oleh Allah, bahaya. Saya pernah kejadian 2 kali dalam hidup saya. Wis meh mati. Hampir mati, dalam keadaan orang lain tidak nganggep kamu bakal mati. Yo saya jengkoten. Aslinya gak apa-apa. Nomor 1, ketika waktu itu sakit di Malang, di tangan ini dimasuki selang. Jadi ada selang, selangnya itu ada kameranya gitu. Jalan. Selang itu kayak ada dinamo yang bisa melakukan jalan trut 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 masuk sampai jantung untuk ngecek otot jantung, dicek ada penyumbatan atau tidak. Ternyata alhamdulillah, oh jenenge wongi ganteng awak yo sehat ya. Tapi pembukaannya Bu Parti ini bikin saya semangat ke sini terus nanti insya Allah. Wih, luar biasa. Nah, maka ketika mau dioperasi, ya bukan saja bukan operasi besar, operasi kecil. Wong nggak diapa-apa nih, mek dileboni selang kecil gitu loh. Tapi keweden. Gara-gara masuk ruang operasi dan ceritanya itu mau ngontrol jantung. Itu kan bahasanya seperti ngedeni. Ketika masuk ruangan, Bu, lampu dinyalain. Plak. Langsung darah saya naik 220. Sampai dokternya kaget. Ustadz, ini bukan operasi besar, Ustadz. Ini biasa. Cuma masukkan selang, selangnya masuk, dikeluarin lagi. Nggak ada orang mati gara-gara ini. Tapi saking kewedeni, sampai darahnya apa? Naik. Dan saat itu, Bu, baru kilingan dosa. Ya Allah, tahu ngerjain ibu-ibu di Al-Maun Ranting Aisyah Canggu. Langsung keinget saya. Dosa-dosa yang pernah dilakukan itu. Kepikirannya apa, Bu? Kalau satu saja dosa oleh Allah tidak diampuni, bakal celaka ini. Akhirnya langsung ketakutan. Nah, seperti itu kan. Akhirnya sampai nangis. Yang kedua, naik pesawat. Panjenengan belum pernah? Naik pesawat tuh. Naik pesawat Jakarta, Surabaya. Dan sampai sekarang, saya kalau diundang orang perlu naik pesawat, mesti saya sebut nama pesawat itu. Saya bilang, pesawat apapun boleh kecuali pesawat yang ini. Karena trauma. Ada nama pesawat yang tidak saya sebut ya. Itu pesawat, Bu, baru naik gini. Dan dia ketika saya ngomong take off ya orang ngerti. Take off itu kati mabur dulu ya. Aduh, mau ketika mau naik ini. Itu di Bandara Soekarno-Hatta hujan deras. Hujan deras. Tapi kan pesawat itu aman ya. Mau hujan, mau enggak kan ya miber aja. Tapi saya keweden. Naik. Dan itu naiknya keroso jerone ati koyo abot. Saya lihat jane gak akeh ibu-ibu kok abot, saya bilang. Biasanya kalau abot itu kan banyak ibu-ibu. Nah, sudah sampai atas wis rada tenang. Kira-kira di pesawat itu 10 menit, itu pesawatnya mulai karena cuaca enggak bagus. Itu saya wiritan bantet. Itu tonggol kursi saya rolling ini. Iki mari lapor Imam bengi kok saya pesawat jerit-jerit. Panjenengan tahu kenapa orang lain tenang? Kenapa? Karena mereka tahu ini enggak apa-apa. Cuma karena saya kerosok kakean dosa mali wedi.
Kenapa? Karena satu dosa oleh Allah tidak diampuni, itu sudah cukup menjadikan kita masuk neraka. Nah, maka biasanya nangis gara-gara ingat dosa. Terus nangis lagi ketika ibadah karena apa? Jujur, lah gak usah gaya Allah. Pas mari diamuk suami. Pernah kan? Dipaitu suami. Langsung sholat. Gusti Allah. Coba suami gak ngamuk, sholat. Ketika suami ngamuk, dalam posisi Anda sedih, merasa terluka, merasa kecewa dengan manusia, akhirnya kembalinya kepada siapa? Allah. Bisa nangis? Bisa. Atau wayang bayar sekolah anak, ternyata ngenteni into arisan di dikopiok gak metu jenenge. Atau sebelum arisan malah, sak derenge arisan. Ya Engkau maha tahu ya Allah. Wayang bayar sekolah Gusti Allah. Niki lek arisan mboten angsal niki badu kiamat Gusti. Terus sampai nangis-nangis. Itu yang keluar itu bukan cuma air mata, umbel-umbel metu kabeh. Umbel ketek metu semua sini. Sampai sini ya keluar juga. Sudah. Ternyata waktu di kopio enggak keluar, terus sholat. Jangankan sholat, ngaji, buka Quran. Itu kayak panik. Mbak, kenapa nangis? Raiso ngaji. Walah, tak kira sedih. Nah, itu menjadikan kita apa? Ketika ibadah itu terasa dalam. Kenapa? Yang semuanya muncul karena cinta kepada Allah. Panjenengan kalau sedih, curhatnya kepada Allah. Anda tidak mungkin curhat kepada Allah kalau tidak cinta sama Allah. Gini apa gini? Panjenengan gak ada sahabat apa mboten? Sahabat karib, soulmate. Kalau bahasa canggunya apa? Besti dari mana? Canggu kok besti? Ya sudahlah, besti. Panjenengan punya besti, teman akrab. Yang kalau ada masalah panjenengan cerita sama dia. Kenapa panjenengan senang cerita sama dia? Karena panjenengan cinta. Kita sama Allah juga sama. Itu nomor satu. Bagaimana memunculkan cinta kepada Allah. Nomor dua. Cinta pada kehidupan akhirat. Cinta apa, Bu? Akhirat. Panjenengan kalau disuruh milih dunia atau akhir, pilih mana? Lah, kalau dua-duanya saya ya mau. Cuma kan misalkan disuruh pilih salah satu. Panjenengan pilih dunia atau akhirat? Ini gampang. Welek di dunia, welek pol wis tala elek. Kayak so sombong blas. Tapi akhirnya selamat gara-gara elek panjenengan boten sombong. Gara-gara melarat panjenengan boten sombong. Akhirnya di akhirat masuk surga, oleh Allah dimuliakan, oleh Allah diberi istana besar. Dibandingkan di dunia sewoge, awayu, tapi mali sombong, akhirnya masuk neraka. Pilih yang pertama apa yang kedua? Pertama apa kedua? Ya kadung elek soalnya ya kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ini kalau umi saya ngurung saya diamuk ini. Saya kalau pengajian ibu-ibu itu kalau umi saya lihat, nek ngomong be ibu-ibu sing sopan. Ojo digudoi, engko gak gelem ngaji maneh. Saya bilang sama umi saya tambah dilok tambah ngaji kok. Oh ya wis lek ngono ilokno terus jadi. Sudah, enggak, tapi guyon Bu ya kan ini enggak serius ya. Panjenengan ngerti aku lo guyon dia. Walaupun sesekali rotok serius, lele itu rotok serius itu. Enggak guyon. Sudah, maka mendingan kita milih sengsara di dunia, tapi kesengsaraan dunia mengantarkan keselamatan nanti di. Nah, itu loh Bu yang bikin panjenengan bisa sabar ketika suami rodok gak tanggung jawab. Menjadikan panjenengan bisa sabar walaupun suami kasar. Kenapa? Wes rapopo bojoku kasar di dunia, sing penting aku iso sabar, nanti insya Allah masuk. Itu yang kedua. Nomor satu, cinta kepada Allah. Nomor dua, cinta pada kehidupan akhirat. Nomor tiga, cinta pada suryani. Suryani. Cinta lo Bu? Cinta surga. Bagaimana cinta surga itu? Setiap amalan kita, itu yang kita bayangkan di depan mata, di depan meripat itu ada surga. Jadi panjenengan sholat, Allahu Akbar. Terus panjenengan mikir surga. Kira-kira sholat seperti ini, pantas tidak bikin saya masuk surga. Nah, begitu caranya.
ketika panjenengan sodako, sedekah itu kan tidak harus banyak kan Bu? Oh, mesti medit toh. Sedekah itu kan tidak harus banyak. Yang penting bagaimana yang kita berikan itu manfaat dan kita memberikannya dalam keadaan hati yang ikhlas. Masih ya sampai 500.000. Yang penting ikhlas. Dibandingkan 2.000 gak ikhlas. Panjenengan milih mana? 500.000 ikhlas. Nah, kotaknya Bu Parti, ayo coba tes. Tahu enggak ibu-ibu ini kalau masukkan? Tuh. Wes sulan ngarep lan ini maneh. Panjenengan tahu enggak dulu saya ngaji di Al-Amin, itu kan mesti saya ngiseni kotak. Sebelum kotak dikelilingkan, kotaknya diantar ke tempat penceramah, terus saya ngiseni. Panjenengan tahu uang yang saya isi itu uangnya siapa? Mbah Imam. Almarhum tahu. Mbah Imam itu ketika saya datang di Masjid Al-Amin, turun dari mobil, dikantongi duitnya. Iki engko lek kotake tak liwat to sampai lebok nih yo. Cek ketok sampai nyumbang, cek orang ketoro lek medit. Nah, sudah. Uang saya dibawa bendahara. Nanti insya Allah saya titipkan bendahara ya. Haji Riki. Sudah. Maka setiap kita beribadah, Bu, itu dicek. Panjenengan kan bisa ngoco ya. Model ini pantas gak melbu swarga. Nah, panjenengan ketika sholat ngoten pas sholatnya males. Pas waktunya sinetron kesayangan. Apa sekarang yang lagi rame? Apa? Apa namanya sinetron yang lagi rame? Alah tenane. Lah panjenengan ningali napa? Pengajian. Masya Allah, Ustadz Rifki. Pantesan lho lek panjenengan pinter niku Masya Allah, yang murid Ustadz Rifki. Nggak guyon kayak gini. Misalkan apa? Sinetron yang lagi sekarang lagi rame dilihat apa? Ikatan Dinas. Misalkan sinetron Ikatan, mainnya jam berapa Bu? Ikatan Cinta itu jam pinten mulainya? Jam 8 malam ya? Nah, jam 8 malam mulai film Ikatan Cinta. Dalam keadaan jam 8 malam enten undangan pengajian. Nah, panjenengan dugi ngaji napa Ikatan Cinta? Lumayan. Sholat Isya ane telat, barusan pulang dari Paris, kan? Mau sampai rumah, sudah sampai rumah wudhu, mau sholat Isya. Pas Allahu Akbar, sinetron Ikatan Cinta mulai. Teng, Mas Al. Tahu kan? Mas Al. Lo Ustadz ya tahu, maksud Ustadz tidak tahu. Mas Al. Nah, itu kira-kira sholatnya dipercepat, nopo pancet tumak nina. Jujur. Dipercepat. Nah, ketika seperti itu, Bu, maksud saya apa? Panjenengan ngoco. Muha, sabah, introspeksi. Kira-kira lek sholatku kesusu model ini, iki sholat pantes ndak bikin saya masuk surga. Nah, berarti 3 ya. Yang pertama cinta kepada siapa? Allah. Nomor 2 cinta kehidupan. Nomor 3 cinta surga. Nah, maka setiap amalan kita dicek. Kalau untuk Allah, amalan model ini pantas orang. Panjenengan nyugui tamu. Disuguhi yang bagus atau yang biasa? Tergantung tamu nih ya. Lek tamu nih besan sing greget nih niku, lek perlu rasa disuguhi. Nah, coba misalkan panjenengan kedatangan tamu istimewa, Pak Bupati Kediri, Mas Dito. Ya kan? Diceritani sama Pak RT, Mbak, mene Pak Bupati badhe dugi rawuh ngriki dan rumah yang dikunjungi rumah panjenengan. Kira-kira rumahnya dirapikan apa enggak? Diresiki mboten? Diresiki, sip, nomor 1. Terus hidangan yang panjenengan hidangkan sesuguh niku, itu suguhannya biasa napa istimewa? Ingkang dugi sinten? Bupati. Sekarang ketika untuk Allah bagaimana? Rumah, kamar mau dipakai sholat. Kamarnya diresikin apa dinjarne ngoten niku mawon? Tenane. Resik napa biasa mawon? Yang kedua, ketika untuk Allah pakaiannya saeneke, napa perlu pakaian yang terbaik? Rukuh wis bulak kabeh kok. Nun sewu, panjenengan enggak ada rukuh ya? Rukuh niku warnane awalnya putih. Saking istiqomah dipakai sampai mulai ke kuning-kuningan.
Nanti semakin istiqomah lagi, kuning itu berubah menjadi sedikit orange. Suwe-suwe, wireng. Nah, maka ketika seperti itu, Bu, mulai mikir, pantas nggak ibadah seperti ini ketika saya persembahkan untuk, kalau akhirat dia gitu, Bu. Loh, mosok aku kepingin masuk ke dalam akhirat yang baik, kepingin pulang menuju akhirat yang tenang, di akhirat yang mendapatkan nikmat dari Allah, mosok amalanku mek koyo ini. Orang kalau cinta akhirat, Bu, boten mungkin rasa-rasa. Panjenengan boten nanti rasa-rasa. Rasa-rasa ini boleh boten nanti ya? Bowo. Nggih, bowo. Diundang tonggone sunatan. Bowo. Umumnya di sini amplop isi berapa? 20, 50, 25 nggih, sami kasembon di antara 25, 30, 40, 50. Tapi kalau kelasnya Ustadz biasanya 2 juta, 3 juta. Ini syarat buat ranting Aisyah Canggu maksudnya. Sudah masuk, katakanlah panjenengan masukkan ke amplop untuk bowo tadi 30.000. Udah, kan bubuhan itu kan nanti dapat suguhan. Suguhannya apa? Rawon encer, kelu era kroso, boleh dikai jajan di kotak sampai oma dibuka, sing abot aku ane. Jajane mek model loro sing anteng aku ane. Itu kira-kira besok pagi dadi omongan gak di tonggo. Mbak, sampai nungi bowo ngiseni piro? Aku anu, Mbak. 50.000, apa ya rugi. Aku lo 30, Mbak. Gawelo atiku, Mbak. Iku lek tak gawe nang pare, Mbak, entuk rawon enak, mulai nggo jajan pepek. Iku bowo, Mbak, 30.000, rawone encer, jajane mek model loro sing ngabot-ngaboti aqua. Nate ngoten niku. Ya lek percis nggih boten, paling yo model seperti itu. Itu kalau panjenengan cinta akhirat tidak akan kelakon. Kenapa? Karena orang yang cinta akhirat senantiasa mikir, kalau pas saya bermaksiat, saya wafat, pas ngerasani lah kok mati. Ayo. Kinten-kinten akhiratnya selamat nopo susah. Lah kok terus rasa-rasa? Lah wong Canggu ning sing dirasani Ustad kok. Saya tahu orasan. Nah, maka kalau orang cinta akhirat, tidak dengar kan? Orang kalau cinta akhirat, Bu, dia tidak akan berani rasan-rasan. Kenapa? Karena dia tahu dia bakal pulang ke akhirat. Sama juga surga, amalan ini pantas tidak bikin saya masuk. Nah, sekarang begini. Panjenengan tak ceritani, satu cerita episodenya ada 3 sampai 4. Berapa ceritanya? 1. Wes, gak usah ceramah, cerita aja, tapi insya Allah ada hikmahnya. Amin. Nah, ini kalau Aisyah Kasembon, ini kan ranting ya. Kalau Aisyah kan saya di Kasembon itu cabang Aisyah Kecamatan Kasembon. Itu pengajian seperti ini, Bu. Itu di sini salak, di sini jeruk, di sini apa? Pokari, sini mizon, jahe anget, teh anget, aqua lengkap. Itu Kasembon karena cabang, ini kan ranting. Hidupilah Muhammadiyah. Jangan cari hidup di tapi lagi enak ngombe orang. Ini Canggu ya Allah. Bu Haja Marti nggih saged mawon. Kau kenceng lho taplak ini gimana? Masya Allah. Sudah. Ceritanya begini. Ibu-ibu tahu salah satu sahabat Nabi namanya Abu Tolha. Nggih, mantep. Makanya mboten telas kresek nggih. Masya Allah. Kurang salak sama jeruk. Kalau sana salak jeruk. Kalau di Mojokerto malah enak. Kalau Mojokerto itu pulang digawangi duren. Itu duren itu
Enggak lele, aduh, ten beliau kok wadah ini gue. Kok duren. Terus kemana lagi? Batur. Batur itu Banjarnegara, Jawa Tengah. Pulang bu, keripik 2 blik. Terus ada kasih kentang 20 kilo. Terus, wah kok malah komersil begini ya? Enggak, gini bu. Ceritanya siapa? Sahabat Nabi, panjenengan ingat ya namanya Abu Tolha. Namanya sinten? Abu Tolha punya istri. Namanya Bu Duko ya. Abu Tolha punya istri namanya Duko Ustaz. Ada orang Arab namanya Duko nih. Panjenengan nanti mireng ceritone Kirangan. Ada orang Arab baru datang dari Yaman. Naik becak di Semarang. Baru bahasa Indonesia cuma sedikit. Dia naik becak keliling Semarang. Orang Arab tadi lihat ada rumah besar. Tanya ke tukang becak, Pak, ini rumah siapa? Dijawab kalian tukang becak, Kirangan tuan. Lewat lagi saya. Ada toko besar jualan baju. Pak, ini tokonya siapa? Kirangan tuan. Kira. Rumah besar, toko besar. Nggak lama lagi ada kebun. Luas kebunnya. Tanya, Pak, ini kebun yang punya siapa? Kirangan tuan. Kirangan. Rumah, toko, kebun. Depan lagi ada orang meninggal dunia. Pak, ini yang mati siapa? Kirangan tuan. Kesian Kirangan. Rumahnya besar. Tokonya besar. Kebunnya besar. Sekarang Kirangan. Dia enggak tahu Kirangan itu artinya apa. Duko. Seperti itu. Istrinya Abu Tolha namanya Duko Ustaz. Nah ini kalau jamaah YouTube ngelihat dikira namanya istrinya Abu Tolha Duko. Namanya Bu, panjenengan ingat. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Sudah. Saya mau cerita tentang ketulusan cinta, tentang Allah, tentang surga, tentang akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa. Amin. Yang pertama begini. Ummu Sulaim ini ibundanya sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Sinten namanya? Anas bin Malik. Sudah. Ketika Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah, suaminya Ummu Sulaim, bapaknya Anas bin Malik yang namanya Malik itu tidak mau masuk Islam, kabur, pergi. Sampai dengar berita bahwasannya suaminya Ummu Sulaim meninggal di perantauan. Sudah, maka tersebar berita Ummu Sulaim sekarang tidak lagi berarti namanya apa? Janda. Nah, karena Ummu Sulaim ini perempuan baik, perempuan yang terhormat, perempuan yang terpandang, sopan santun, apalagi Ummu Sulaim perempuan yang cantik, maka orang-orang itu ingin melamar Ummu Sulaim. Salah satu yang melamar laki-laki ganteng, soge, terpandang. Panjenengan nggih nate dilamar wong ganteng, soge, terpandang. Boten. Bapaknya saniki pripun? Elek peot, astagfirullah. Keterlaluan. Nah, Ummu Sulaim dilamar seorang laki-laki tampan, ganteng, Mas Al lewat. Ada yang ganteng tapi senengannya bantingan. Ini ganteng, sopan santun, tangguh jawab. Kaya raya. Dan kemudian laki-laki yang melamar Ummu Sulaim itu laki-laki yang terhormat. Namanya Abu Tolha tadi. Nah, tapi masalahnya Bu, waktu itu Abu Tolha belum masuk Islam, masih menjadi orang musyrik. Maka Ummu Sulaim dikirim sama Abu Tolha lamaran. Panjenengan tahu lamarannya? Untanya 100. Dan unta itu Bu, satunya itu 3 kali harga sapi. Sapi harganya berapa sekarang? Sapi. 30 lah ya, yang rodok gede itu. Berapa? Berarti 3 kali 90 jutaan. Dan itu oleh Abu Tolha dikirimi berapa unta? 100. Berarti 900 juta. 1 miliar.
Dan itu unta yang dikirim, itu bukan unta kosongan. Setiap unta membawa perhiasan. Ono sing bawa kain, ada yang bawa perhiasan. Lengkap 100 unta penuh. Plus uang. Datang semua itu ke rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian dikatakan begini, Ummu Sulaim ini saudagar kaya di kota Madinah. Ganteng rupawan, namanya Abu Tolha. Ini kirim semuanya untuk melamar kamu. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, kinten-kinten diterima apa ditolak? Diterima atau ditolak? 100 ekor unta. 1 miliar. Untanya full dengan bawaan. Tampin apa tolak? Kenapa ditolak? Aisyah kok. Gini. Sudah, setelah niatan Abu Tolha disampaikan kepada Ummu Sulaim, ini semuanya milik kamu. Hartanya, untanya, perhiasannya, uangnya, semua. Tapi ini semua untuk lamaranmu ketika engkau berkenan menikah dengan Abu Tolha. Apa ucapan Ummu Sulaim ibu-ibu Aisyah? Ummu Sulaim mengatakan, mithlahu atau mithluhu la yurad. Laki-laki semacam Abu Tolha, lamarannya tidak pantas ditolak. Lamarannya tidak pantas ayo mana tadi ngomong ditolak? Tolak apa betul? Loh ini ngomong tidak pantas ditolak kok. Ini kan mukadimahnya ya. Orang semisal Abu Talha tidak bisa ditolak, tidak mungkin ditolak. Orangnya baik, tanggung jawab, kaya raya, orangnya juga tampan. Tapi aku muslimah, Abu Talha musyrik, orang kafir, dan sementara tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Lihat Bu, kalau Ummu Sulaim tidak cinta kepada Allah, kalau Ummu Sulaim tidak cinta pada akhirat, kalau Ummu Sulaim tidak cinta pada surga, kinten-kinten niku wau nggih ditampi. Tapi karena cinta Allah, cinta akhirat, cinta surga, maka Ummu Sulaim mengatakan apa? Kembalikan semuanya kepada Abu Tolha dan katakan kepada Abu Tolha, kalau Abu Tolha mau masuk Islam, aku jadikan keislaman Abu Tolha menjadi maharku. Jadi Abu Tolha nggak usah ngirim segala macam, nggak usah. Pokok mau masuk Islam, saya mau jadi istrinya Abu Tolha. Coba, ini kisah pertama dari Ummu Sulaim. Bagaimana cinta kepada Allah mengalahkan dunia. Nah sekarang kan banyak Bu Nun Sewu di tempat-tempat kita yang rodok pedalaman dikit, agak deso segala macam, rodok gunung, rodok minggir, itu gara-gara uang yang tidak seberapa mereka pindah agama. Enten apa boten? Nah, maka panjenengan jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena apabila kita lebih cinta Allah, lebih cinta akhirat, lebih cinta surga, maka insya Allah sebesar apapun yang akan diberikan kepada kita, tidak sebanding dengan keimanan yang tersimpan di dalam hati. Faham? Nomor 2. Akhirnya Abu Tolha masuk Islam. Ketika Abu Tolha masuk Islam, menikah dengan Ummu Sulaim. Nah, setelah itu punya anak Bu, 1. Kisah kedua sekarang. Ketika anak itu sakit, badannya demam. Demam itu apa? Panas ya, sumber. Badannya demam. Itu anaknya sakit, pas kebetulan qadarullah Abu Tolha waktunya pergi untuk safar, pergi keluar kota berdagang. Karena Abu Tolha pekerjaannya apa? Berdagang. Sudah. Maka Abu Tolha ngomong sama istrinya, siapa namanya tadi? Duko tadi. Ummu Sulaim, bukan Duko tadi ya. Ngomong sama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, saya mau pergi kerja. Dan kerjanya jauh. Agak lama baru pulang. Ini anak yang sakit, anak kesayangan saya. Tolong anak ini dijaga, dirawat, diobati, diperhatikan supaya dia lekas sembuh. Sudah, apa kata Ummu Sulaim? Oh, istri yang baik kok. Sami'na wa ata'na. Istri yang baik itu nurut kepada siapa? Nah, seperti panjenengan itu, Masya Allah. Suami pengen nikah lagi, enggak. Suami mau mancing, enggak. Suami mau pulang, enggak. Suami enggak pulang, enggak. Kenapa?
Dan ingat, taat kepada suami dalam perkara yang baik. Kalau suami memerintahkan yang tidak baik, suami melakukan yang tidak baik, boleh tidak taat, tapi tidak taatnya dengan cara yang baik. Yo gak oleh mah itu. Wong lanang orang ngerti belas. Lanang kok koyok. Nah, tidak boleh. Nolak, tapi nolaknya yang baik. Mas, kados ngeten niki oleh Islam dilarang. Ojo mas. Misalkan suaminya mau mancing, tapi pas mau berangkat mancing adzan zuhur. Suaminya diingatkan, mas, sing paling ganteng sak Canggu, cah bagus. Bingung suaminya, kok cah bagus ini apa ini? Nah sudah, apa yang terjadi? Tolak keinginan suami untuk mancing, tapi ingat dengan cara yang baik. Nah sudah, Ummu Sulaim nurut sama Abu Talha. Ya Abu Talha, anak kita ini insya Allah sehat. Sudah, berangkat Abu Talha, bu, anaknya dirawat, diobati, disuapi, coba diperhatikan. Ternyata anak itu Allah takdirkan wafat. Tapi bu, ajaibnya apa? Meninggalnya pas di hari kepulangan Abu Talha. Pas waktunya Abu Talha pulang, pas itu anak apa? Meninggal. Kira-kira kalau panjenengan jadi Ummu Sulaim, pas suami datang langsung dikandani atau bagaimana? Ya, Ummu Sulaim tidak. Anak yang meninggal tadi dirapikan, dibersihin, digantiin bajunya, dikasihin kain, diletakkan di kamarnya. Karena dia tahu suamiku mau datang. Ketika Abu Talha pulang, bu, Abu Talha tanya, bagaimana keadaan anak kita? Apa jawabannya Ummu Sulaim? Lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Bohong atau tidak bohong? Ayo. Ayo. Anaknya meninggal kok. Nah, betul. Karena kemarin waktu panas, gremeng. Sekarang gak ada suara nih. Berarti lebih tenang dari sebelumnya. Abu Talha lega. Oh ya wis. Anda tahu Ummu Sulaim ngapain? Dandan cuantik. Kalau kita ini kan seayu-ayu nih, pancet gini aja. Gitu. Kalau itu Ummu Sulaim itu dandan saja sudah cantik. Apalagi dandan cantik, pakai baju bagus, pakai minyak tanah, segala macam. Oh, kok minyak tanah? Minyak wangi. Nyambut siapa? Suami. Terus Ummu Sulaim masaknya enak. Masak enak itu ya brengkesan, urap-urap. Nggak ngerti Ummu Sulaim masak begitu. Masak yuk enak-enak sudah. Sudah. Setelah Abu Talha selesai urusannya dengan Ummu Sulaim, paham ya? Hubungan suami kan sudah lama tidak ketemu. Terus makan, kenyang, istirahat. Baru Ummu Sulaim ngomong, mas, begini mas. Ini tetangga sebelah disilihi gelang. Ternyata sama yang punya gelangnya diambil lah. Kok sing disilihi ngamuk? Apa kata Abu Talha? Oh ya ora oleh. Namanya orang dipinjemi, kalau yang punya ngambil barangnya harus di. Nah, oh ngoten mas. Iya. Ya kalau barang itu dipinjami, ketika diambil harus dikembalikan. Apa yang terjadi bu? Ummu Sulaim ngomong, mas, anak kita itu dikasih atau dititipi sama Allah. Abu Talha bilang, yo dititipi dek. Nah mas, titipannya pun dipundut. Itu kira-kira kalau Abu Talhahnya tiang Canggu, kemungkinannya dua itu. Lega stroke jantung. Coba. Kok enggak ngomong dari tadi, kata Abu Talha. Loh mas, kalau saya ngomong dari tadi, panjenengan enggak bisa istirahat, panjenengan enggak bisa kumpul sama saya, panjenengan enggak bisa makan dengan enaknya. Maka saya ajak panjenengan makan dulu, istirahat, tenang, baru tak beri tahu. Coba. Kenapa begitu? Karena Ummu Sulaim ngerti anak ini titipan dari Allah. Ketika Ummu Sulaim sabar, maka anak yang diambil Allah di dunia akan Allah kembalikan di mana? Akhirat. Itu namanya yang kedua, cinta apa tadi? Akhirat. Nomor satu, cinta Allah sampai dunia ditolak hanya untuk mempertahankan keimanan. Nomor dua, cinta akhirat. Wes mas, bisa bi anak di dunia, nanti di akhirat bakal cerita ketiga. Cinta surga sekarang. Dan ini ceritanya sama. Ummu Sulaim dengan siapa? Abu Talha. Yang pertama Ummu Sulaim nolak hartanya Abu Talha. Yang kedua Ummu Sulaim sabar ketika ditinggal oleh
anaknya. Nomor 3 sekarang ganti suaminya, Bu. Kalau istrinya baik, suaminya bakal kalau istrinya baik, insya Allah suami juga. Tapi ingat, yang nomor 1 harus baik istri dulu atau suami dulu? Siapa? Kalau rumah tangga, suami. Tapi kalau pribadi, jangan nunggu orang lain, awali dari diri. Paham ya? Kalau rumah tangga siapa? Suami. Tapi kalau membicarakan tentang kita, yuk kita awali diri kita sebelum nyuruh orang. Sudah. Sekarang Abu Talha. Abu Talha itu kan tadi kaya raya. Sugih wong. Kalau di Canggu ini siapa yang paling sugih? Haji Riki? Itu kuaya, Masya Allah. Wala-walik sugih kabeh. Bapak sugih, ibu sugih, marang tuane sugih. Masya Allah. Iku ben dongane ya apa gitu. Sewalak-walik itu. Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa semuanya sama Allah dijadikan atine sugih. Amin. Bondone yo sugih. Amin. Tapi wong sugih sing eling akhirat. Sudah begini, Bu. Abu Talha kaya raya. Abu Talha itu, Bu, panjenengan ingat, punya kebun kurma paling bagus di kota Madinah. Kebun kurma yang paling bagus. Namanya apa? Ayo yang bisa jawab tak kasih hadiah. Apa nama kebun kurmanya Abu Talha? Angkat tangan. Lo enggak masuk, bukan Aisyah, yang Aisyah. Apa? Kebun tahu. Kebun kurma sanes tahu. Oh, belum tahu. Oh, enggak kira kebun tahu. Oh, kurma kan ini kurma kok tahu. Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Untuk yang mampu tak kasih hadiah umroh. Untuk yang mampu bayar maksudnya. Tidak mampu susah. Sudah. Begini dulu. Namanya Bairuha. Namanya apa? Bairuha. Itu nama kebun kurmanya Abu Talha. Kurmanya bagus, tanahnya subur, luas. Dan yang hebatnya, di dalam kebun kurma itu ada sumber airnya. Yang tidak jarang berarti apa? Sering. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Umar, itu kalau siang habis sholat zuhur, ngadem di situ. Nah, tidak lama setelah itu, Bu, ketika Abu Talha ngerti ini kebun kurma bagus, Abu Talha itu dengar ayat Al-Quran turun. Ayatnya apa? Bairuha, Bairuha, Bairuha. Sana kebun tahu nggih, kebun kurma nggih. Tak ceritani jenange wong Arab kelegen mau. Wong Arab gak iso gawe jenang, lek gawe jenang kelegen. Dulu saya tidak ceritain tempat ya. Pokok ceritanya ini lah intinya. Di suatu tempat, di suatu kampung, terus zaman dulu bukan baru-baru ini, zaman dulu gitu. Orang kampung itu tidak ngerti kurma, Bu. Belum ngerti kurma itu belum tahu. Ada orang Arab pindah ke kampung situ. Karena dia baru pindah pas bulan Ramadan, ngundang tetangganya buka bersama. Beberapa orang diundang bareng. Nah, waktu itu ada kurma, tapi kurma pres-presan. Panjenengan tahu kurma yang dipres? Kurma yang dipres itu tidak ada bijinya, misal. Bijinya diambili, terus dipres, divakum, sampai kadang-kadang keluar seperti jelinya. Itu enak. Nah, itu dihidangkan kurma tadi. Ditaruh tempat, lepek-lepek itu, taruh. Kan sunnahnya buka puasa makannya apa? Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan rumahnya bilang, mari silakan dimakan buka puasa. Sudah, azan. Coba kurma. Sudah. Tidak lama setelah itu rame di kampung. Dibilang apa? Wong Arab ra iso nggih jenang. Wingi diundang nang omahe kawan Arab iku, "Bah, lek nggih jenang lempek gimbo ora ngerti gulone apa piye." Bayangin saking ndak ngertinya apa? Kurma. Dikira apa? Jenang. Sudah. Kebun Bairuha jadi turun ayat Quran. Ayatnya apa? Lan tanalul birra, kalian tidak akan masuk surga. Sampai kapan?
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian mampu menyedekahkan sesuatu yang paling kalian cintai. Maka kalau pengen masuk surga, cinta surga tadi, itu ujiannya apa? Apa-apa yang paling kita cintai, itu kita sedekahkan di jalan Allah. Ibu-ibu apa yang paling dicintai? Suami, sedekahkan. Suami. Panjenengan pripun sedekah suami? Enggak. Kemen gelem rabi ora? Kene bojoku nganggur. Masa sedekah suami? Tapi enggak apa-apa. Kan banyak ibu-ibu yang suaminya meninggal corona ya. Nah itu. Nah, sampean si rabi ora? Ya iya Mbak, tapi sopo gelem mbek aku? Anakku ya akeh, aku ya wis umurku ya wis 17. Gelem ambek bojoku. Iya Mbak, mang ceramah di Aisyah Canggu iku tidak akan mencapai surga sebelum mampu menyedekahkan apa yang paling dicintai. Aku mbek bojoku cinta mati Mbak. Makanya dum-duman yuk separuh-separuh. Sampai 3 dino, aku 3 dino. Gelem ora Mbak? Nanti ya, coba ya. Enggak apa-apa, oleh gelem pripun. Sudah. Maka Abu Talha dengar Bu, loh, tidak akan mencapai surga kecuali mampu menyedekahkan sebagian yang paling di kepikiran. Apa hartaku yang paling aku cintai? Kepikiran kebun kurma tadi, namanya apa? Bairuha. Langsung datang ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya barusan dengar ayat Al-Quran turun. Di mana ayat itu mengatakan engkau tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Artinya engkau tidak akan sampai masuk surga sampai engkau mampu menyedekahkan sebagian yang paling kalian cintai. Ya Rasul, hartaku yang paling aku cintai kebun kurma Bairuha. Maka ya Rasul, supaya aku mampu masuk surga, aku sedekahkan itu di jalan Allah. Sudah, Rasulullah bilang, bagus Abu Talha. Sudah, pulang Abu Talha. Istrinya yang namanya Ummu Sulaim dan anak-anaknya waktu itu sedang di kebun. Padahal kebunnya sudah disedekahkan. Abu Talha tidak berani masuk. Teriak-teriak dari luar. Ummu Sulaim. Istrinya kaget. Kok jerit-jerit? Ada apa? Dibilang, ada apa Abu Talha? Sini. Keluar Ummu Sulaim. Abu Talha bilang, anak-anakmu semua dibawa anak-anaknya. Terus salah satu anaknya itu yang digendong Ummu Sulaim itu sedang makan kurma. Apa kata Abu Talha? Itu apa? Lepen. Ummu Sulaim tambah kaget, dikongkon metu. Anak mangan kurma dikon ngelepek. Ada apa ini? Terus Ummu Sulaim enggak pakai protes seperti ibu-ibu Aisyah ranting canggu loh. Terus pokok suami ngomong apa nggih gitu. Maka itu ciri perempuan calon surga. Amin. Insya Allah semuanya masuk surga Bu ya. Amin. Sudah. Ummu Sulaim nurut. Dikeluarkan itu kurma. Terus Ummu Sulaim tanya, suamiku ada apa? Kok kita disuruh keluar? Kok anak yang makan kurma, kurmanya disuruh buang? Abu Talha bilang, aku tadi mendengarkan ayat Al-Quran turun. Kalian tidak akan mencapai surga sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian yang paling kalian cintai. Maka kebun ini sudah aku sedekahkan. Saya mau tanya, kalau ibu-ibu jadi istrinya Abu Talha, kira-kira ngamuk atau minta pegat? Ayo. Oh itu lah eling swarga, lek pas gak eling panjenengan nggih saged mawon. Ini ketika panjenengan ini istrinya Abu Talha, terus ternyata rumah yang sedang panjenengan tinggali sama suami disedekahkan tanpa kompromi, tidak pakai musyawarah. Moro-moro boleh, tuh, iki omah tak sedekah nona. Ustadz Rifki tadi set saya dakwah organizer. Kira-kira panjenengan mes apa mencep? Nah, ini lebih pelajaran. Ini cinta surga. Apa kata Ummu Sulaim? Bakin. Bakin itu kalau bahasa Kedirinya jianpeh. Ucapan apa? Takjub. Merasa apa ya? Takjub. Mengatakan ini, dzalika malun rabih. Suamiku, ini loh Mas, dagangan kamu yang paling besar keuntungannya ya ini. Ya
Saya dukung. Ayo anak-anak metu kabeh. Lihat tuh. Ini menunjukkan orang yang lebih cinta surga dibanding harta dunia. Nah, maka tiga ini ada ceritanya, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Bagaimana ketulusan cinta kita, wong urip di dunya bakal pindah akhirat. Betul apa enggak? Wong sugih bakal mati, wong melarat bakal mati, sing enom bakal tuwek, lek wis tuwek bakal mati. Kadang-kadang gak sampai tuwek ya wis mati. Wong sugih ya engkau bisa jadi sugih gak digawa mati. Nah, maka bagaimana caranya? Abu Talhah dan Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita ketulusan cinta hanya betul-betul mengejar Allah Ta'ala, mengejar akhirat, dan mengejar surga. Nomor satu, Ummu Sulaim menolak harta demi menjaga imannya. Nomor dua, kesabaran Ummu Sulaim yang akan digantikan oleh Allah dengan surga ketika anaknya meninggal dunia. Nomor tiga, keberanian Abu Talhah untuk meraih surga dengan menyedekahkan harta yang paling dicinta. Nah, itu ibu-ibu sekalian, pas 1 jam muncul 5 menit. Semoga ada manfaatnya. Biasa 1 jam kan ya? Ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekarang kesimpulan. Apa kesimpulannya, Bu? Nomor 1 ditulis. Kesimpulan pengajian Aisyah Ranting Canggu. Tanggal 17. Berapa? 17. Duh, ngawur awis. Tanggal 17 Jumadil Ula. Oh iya. Tanggal 17 Jumadil Ula 1444. Jadi ya, bertepatan dengan tanggal 11 Desember 2022. Nomor 1 tulis. Ketulusan cinta kepada Allah. Ini lo cerdas, direkam nggak saya tulis. Ketulusan cinta kepada Allah dibuktikan dengan pengorbanan. Musulaim berkorban apa? Nolak hartanya Abu Talhah. Nomor 2. Ketulusan cinta untuk mengejar akhirat. Ketulusan cinta untuk mengejar akhirat dibuktikan dengan kesabaran. Kesabaran ketika apa? Diuji oleh Allah karena dia iling kehidupan akhirat. Yang ketiga, ketulusan cinta untuk meraih surga dibuktikan dengan sedekah. Nomor 1 dengan apa? Pengorbanan. Nomor 2 dengan sabar. Nomor 3 dengan sedekah. Insya Allah panjenengan berkorban untuk Allah, panjenengan sabar di jalan Allah, panjenengan gemar sedekah. Mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah, langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa dulu, Bu ya. Kita berdoa bersama-sama agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang oleh Allah dirahmati, yang datang oleh Allah diberkahi. Kita pulang dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Yang sebelumnya seneng rasan-rasan ditambahi taatnya, cek gak rasan. Yang sebelumnya medit mudah-mudahan tambah sugih, cek rajin sedekah. Gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, saya mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan, kalau ada guyon yang keterlaluan, kalau ada sikap yang kurang menyenangkan, Bu ya. Tapi panjenengan boten usah khawatir, semuanya guyon. Jadi ngomong elek, melarat itu bukan serius, tapi apa? Guyon. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.